Halo sahabat bahasa, jumpa lagi di Siniar Sasambo edisi Bincang Bersama Tokoh. Nah sahabat bahasa, kalau hari ini nih spesial banget karena kita akan kedatangan salah satu narasumber yang beliau juga merupakan seorang penulis. Tapi tulisan-tulisannya itu nggak hanya bercerita tentang pengalaman beliau yang mungkin sekitar lingkungan yang ada di Indonesia, karena beliau menuangkan pikiran dan petualangannya dalam bait-bait puisi di sebuah buku dengan judul Menuju Laut Utara. Seperti apa sih pengalaman beliau selama sekolah atau melanjutkan studi di negeri orang? Nanti kita akan berbincang bersama beliau tentunya, dan bagaimana motivasi beliau hingga akhirnya buku ini terbit dan dapat dibaca oleh siapapun juga. Selamat pagi Mbak Anissa, apa kabar hari ini? Selamat pagi Mbak, Alhamdulillah kabar baik dan sehat. Wah, alhamdulillah. Nah, tadi juga sempat berbincang ya sama Mbak Anissa di belakang layar kalau ternyata buku ini itu ditulis pada saat Mbak melanjutkan studi di Jerman. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, studi yang Mbak ambil itu tentang apa sih Mbak? Kalau di Jerman saya ngambil jurusan kajian budaya Asia Tenggara. Itu nama programnya Language and Cultures of Southeast Asia. Itu dari Institut Asia Afrika, Fakultas Humanity. Wah, University of Hamburg, Jerman. berarti itu tentang sastra dan kebudayaan yang ada di area Asia Tenggara. Kenapa akhirnya Mbak Anissa ini memutuskan untuk ngambil jurusan tersebut? Apakah relevan dengan mungkin hobi Mbak Anissa menulis puisi hingga akhirnya terbentuk buku Menuju Laut Utara ini, atau gimana? Boleh diceritain sedikit nggak nih Mbak Anissa? Oke. Jadi emang dari dulu saya suka kebudayaan, suka kebudayaan, dan kalau menulis juga memang saya sangat suka, karena buat saya sastra itu membuat yang paling membuat saya merasakan lebih peka dengan diri saya gitu, dibanding dengan hal-hal yang lain. Kalau baca puisi, nonton film atau musik itu lebih merasa kembali lagi ke diri saya begitu. Kalau semuanya sibuk melakukan banyak kegiatan kerjaan, tapi ketika kembali ke dunia sastra saya merasa lebih dekat dengan diri saya gitu. Baik, dan istimewanya nih Mbak Anissa sebelum datang ke Siniar Sasambo Kantor Bahasa juga pernah diundang untuk menghadiri membahas buku Menuju Laut Utara ini di salah satu acara kantor bahasa, yaitu Bulan Bahasa dan Sastra. Gimana kesannya Mbak selama di sana pernah membagikan cerita tentang buku ini? Apakah ada kesan spesial terkait dengan kantor bahasa atau bukunya Mbak, gimana? Iya, itu kemarin ya sangat menarik ya. Jadi saya juga bisa mendengar beberapa diskusi juga dengan teman-teman yang lain dan juga penulis juga, bukan hanya sastra juga, tapi juga beberapa penulis, ada beberapa akademisi juga sharing, dan mereka juga memberi pendapatnya juga tentang karya-karya sastra gitu. Itu jadi sangat menarik kemarin itu. Baik, dan spesial sekali Mbak karena ternyata menulis Menuju Laut Utara ini merupakan rangkuman, bisa dibilang, bagaimana perjalanan Mbak Anissa selama berada di Jerman. Gimana sih Mbak sampai akhirnya buku ini bisa tercetus untuk dibukukan atau muncul menjadi salah satu buku yang bisa disebarluaskan? Apa yang memotivasi Mbak Anissa tentunya dalam menulis buku ini? Iya, jadi ini sebenarnya bukunya sangat awal proses kreatifnya itu mengalir aja gitu. Jadi memang dalam, kalau buat saya nggak bisa dipaksakan gitu dalam menulis, nggak bisa terpaksa gitu. Jadi itu semuanya memang ditulis 2 tahun lah selama saya di sana di Jerman. Itu setiap saya rasakan sedih, saya rasakan bahagia, itu suka sekali saya menuangkan dalam tulisan. Jadi itu berasal dari catatan harian aja gitu. Saya tulis itu di buku harian saya gitu. Jadi terus selama 2 tahun ternyata banyak juga gitu tulisannya. Jadi ada beberapa tulisan yang saya tulis, cuman yang untuk yang buku ini tuh memang khusus dia saya buat tentang Jerman bagian utara, itu khusus gitu. Ya. Kalau nyebut soal Jerman bagian utara, berarti itu salah satu tempat yang dimana Mbak Anissa belajar dan menempuh ilmu ya. Apa sih yang momen paling berkesan selama di Jerman nih Pak? Momen berkesannya sangat banyak.
Itu bisa dibaca dari buku itu. Ya, jadi momen berkesannya di situ tuh paling banyak saya sebutkan musim dingin ya, musim dingin. Jadi sebenarnya itu pemikiran yang klasik sih sebenarnya tentang alam gitu. Jadi banyak, mungkin dari dulu sudah banyak tulisan tentang musim-musim dari penulis-penulis itu sudah banyak. Cuman karena saya orang luar yang datang ke budaya barat dengan musim yang banyak itu, saya juga baru merasakan pengalaman itu, dan itu sangat-sangat berkesan sekali buat saya. 4 musim ini seperti siklus kehidupan gitu. Mulai dari musim musim semi ya. Musim semi itu seperti awal munculnya kehidupan baru gitu. Kemudian musim panas di situ, seperti musim panas itu salah satu musim yang paling dinantikan di sana. Karena ada cahaya matahari yang hangat lah, seperti itu ya. Itu seperti sebuah kehidupan spirit anak muda gitu mungkin ya kalau dibilang. Kemudian di situ ada musim gugur dengan segala badainya, hujannya, badai dan kehilangannya gitu kan, kesedihannya gitu. Dan sampai ke musim dingin yang benar-benar yang sunyi, senyap, tapi kok indah seperti itu. Jadi itu berkesan sekali buat saya, itu seperti siklus kehidupan aja gitu. Jadi saya tidak ada unsur kayak ingin membuat seperti ini, tapi itu mengalir aja, saya tulis apa yang saya rasakan gitu aja gitu. Baik, jadi tiap musim ini tentunya punya cerita yang sendiri yang berkesan di hatinya Mbak Anissa hingga akhirnya dituangkan menjadi puisi-puisi. Nah, pada saat Mbak mulai menulis nih, apakah sesaat setelah tiba di Jerman mungkin pada nggak beberapa lama, nggak sampai setahun 2 tahun udah langsung nulis, atau ini tercetus untuk nulis puisi-puisi ini pada saat udah sekian lama melewati musim-musim ini? Gimana Mbak? Kalau saya lihat dari catatan harian saya ya, termasuk itu ada yang saya tulis musim semi itu 2017 ada di situ. Itu awal saya nyampe di Jerman tuh saya udah nulis itu. Saya lihat catatan saya, kemudian saya lihat tulisan dalam Instagram saya tuh musim semi ini saya tulis itu memang potongan dari beberapa mungkin nanti bakal jadi puisi. Itu sebagai catatan saya lihat, oke, ternyata dari awal saya nyampe tuh saya sudah nulis. Saya sudah nulis apa yang saya rasakan di situ gitu. Memang itu catatan harian gitu. Cuman gak nyangka aja jadi kumpulan ini gitu. Baik. Nah, Mbak Anissa kan nulis puisi nih dalam bahasa Indonesia. Pernah nggak pada saat melanjutkan studi tadi sekolah di Jerman Mbak menerjemahkan tulisan Mbak Anissa ini ke dalam bahasa Jerman, kemudian dibaca mungkin oleh orang-orang dari luar negeri, orang-orang dari daerah lain? Pernah nggak sih Mbak? Iya, jadi ada beberapa, kalau ini belum pernah saya belum dipublikasikan ke teman. Tapi beberapa catatan saya yang sudah jadi, udah pernah terbit, itu saya kasih ke teman saya orang Jerman. Dia baca gitu kan. Dalam bahasa Inggris juga saya kasih teman saya orang Amerika di sana, dia baca gitu. Benar nggak ini dalam bahasa Inggrisnya terjemahannya begini? Saya dari bahasa Indonesia saya terjemahkan ke bahasa Inggris. Saya kasih teman saya orang Amerika, kebetulan dia tuh penulis juga gitu. Jadi dia ngasih komentar-komentar, oh begini loh kalau dalam pemahaman bahasa Inggris orang luar begini-begini. Oh, oke. Terus ada juga teman saya orang Jerman, saya kasih, ini sangat menarik, mungkin suatu saat bisa diterjemahkan bahasa Jerman, bilang gitu. Oke, gitu. Jadi pernah itu, tapi bukan puisi dalam buku ini. Jadi ada puisi yang sudah pernah terbit dulu, saya kasih ke mereka. Baik, jadi memang ternyata dengan adanya Mbak Anissa di Jerman juga kemudian menerjemahkan beberapa puisinya ke dalam bahasa asing, itu dapat memperluas ilmu pengetahuannya Mbak Anissa terkait sastra mungkin dari luar negeri itu seperti apa ya, dari orang Amerika gimana, Jerman gimana. Iya, jadi karena bahasa tuh sangat unik ya. Benar. Jadi sebenarnya bisa kita nilai kebudayaan sebuah negara itu dari cara mereka berbahasa gitu. Jadi teman saya yang Jerman itu sangat mereka punya banyak sekali istilah. Misalnya dengan kata dingin aja ada beku itu banyak istilahnya gitu. Dan mungkin di Indonesia nggak ada ya. Mungkin hanya dingin aja, beku aja. Tapi di sana tuh banyak sekali istilah-istilah, ekspresinya gitu banyak. Jadi dari situ saya belajar gitu. Saya juga kayak saya baca karya-karya
penulis Jerman, itu ada Rainer Maria Rilke, namanya itu salah satu penulis favorit saya. Dia orang Austria tapi tulisannya bahasa Jerman semua. Itu saya baca dengan terjemahannya ke bahasa Inggris gitu. Terus saya perbandingkan, oh ternyata kata awan tuh ini ya, himmel gitu, dengan terjemahannya artinya ini ya. Jadi sangat kaya sekali di sana, bahasa ekspresinya itu sangat kaya. Baik. Nah, ini Mbak yang menarik kan kalau Mbak Anissa udah mungkin di sana ketemu sama penulis, dan masing-masing penulis pasti punya ciri khasnya sendiri kan dalam membuat suatu tulisan, apalagi puisi. Nah, kalau dari sepengamatannya Mbak Anissa nih, apa yang membedakan puisi karya Mbak Anissa yang notabene-nya mungkin lebih banyak ada kemiripan dengan karya-karya sastra Indonesia dibandingkan mereka yang membuat karya sastra dari negaranya masing-masing dengan ciri khas sendiri? Apa yang membedakan Indonesia yang karya sastranya dengan karya sastra negara lain nih Mbak? Mungkin pemilihan katanya lebih romantis mana, kayak gitu Mbak. Oh gitu, mungkin kalau karya sastra mungkin dalam konteks puisi ya, itu saya banyak belajar sih dari negara lain yang sama. Sebenarnya ada persamaan di Indonesia juga. Misalnya karya sastra itu kan banyak sekali yang dianggap dokumentasi sejarah perasaan manusia gitu. Jadi kalau di luar itu kebanyakan karena Eropa ya, misalnya Eropa itu kan sejarah perang dunianya tuh sangat luar biasa ya. Pokoknya sangat tidak bisa dilupakan gitu, saking sangat menyedihkannya gitu ya di situ ya. Kayak di Jerman kan sudah sangat terkenal sekali pembantaian genosida waktu zaman Nazi Hitler gitu kan, itu seluruh dunia udah tahu itu. Dan paling banyak memang sastranya itu tentang kemanusiaan, tragedi kemanusiaan itu. Jadi saya terinspirasi banyak sekali. Salah satu yang saya tulis di situ, pada sebuah musim dingin di coba lihat di belakangnya itu apa? Pada sebuah Saya lupa dengan judul puisi saya sendiri, paling belakang cover. Nah, itu Neuigame. Pada sebuah musim dingin di Neuigame. Iya, itu salah satu puisi yang terinspirasi dari genosida di sana. Pembantaian beberapa orang di sana gitu. Jadi sepanjang itu saya juga baca tuh karya sastra luar tuh tentang pembantaian tragedi perang waktu itu tuh sangat banyak. Jadi mungkin itu yang membedakan dengan Indonesia ya. Indonesia mungkin zaman dulu memang banyak yang mungkin misalnya Pramudia gitu kan, dia banyak menulis tentang pos-pos kolonialisme atau zaman kolonialisme, itu kan juga tragedi kemanusiaan juga ya gitu. Karena banyak sekali perang dan penderitaan di situ. Nah, kesamaannya di Eropa khususnya Jerman itu juga banyak sekali sastra tentang tragedi itu. Sampai sekarang itu masih menjadi referensi paling banyak dibaca orang gitu. Dan beberapa penulisnya juga dapat Nobel sastra karena mereka menyuarakan itu gitu. Jadi mungkin paling banyak lah yang di Eropa itu berbicara tentang tragedi kemanusiaan yang perang itu sih. Nah, ternyata masing-masing negara juga umumnya punya ciri khasnya masing-masing dalam penulisan karya sastra, khususnya puisi. Nah, Mbak Anissa, dengan jurusan yang Mbak ambil nih, sastra dan budaya ya Mbak Anissa ya, apakah jurusan ini ada relevansinya nantinya dalam penulisan menuju Laut Utara? Atau apakah dari jurusan itu ada yang ngebuat Mbak Anissa semakin termotivasi untuk menulis apa yang Mbak Anissa ambil ilmunya dari jurusan tersebut ke dalam tulisan-tulisan Mbak Anissa? Iya, jadi karena jurusan saya itu berbicara tentang bahasa ya, bahasa itu dalamnya kan pasti sastra budaya gitu ya. Jadi beberapa juga di jurusan saya itu sangat aktif membicarakan atau mengkaji tentang sastra Asia Tenggara. Indonesia juga bukan hanya sastranya, tapi juga film-film Indonesia dan juga misalnya film-film Vietnam, film-film Kamboja yang mengalami peristiwa yang sama seperti Indonesia gitu kan, dulu zaman perang kan. Itu sering kita kaji, termasuk sastranya juga. Misalnya waktu itu yang sangat menarik sastra Vietnam ya. Waktu itu ada tentang
ada seorang penulis Vietnam, saya lupa namanya itu, yang dipenjara sama rezim saat itu karena dia menulis tentang kekejaman negaranya gitu. Jadi banyak yang saya pelajari. Sastra Kamboja juga waktu itu ada tentang apa ya, Big Brother istilahnya ya, kayak sebuah apa ya, sebuah kekuasaan otoriter gitu. Itu juga kita belajar juga. Jadi kayak banyak sekali membuat saya terinspirasi dalam menulis sastra ini, karena kita juga belajar sastra juga di jurusan saya gitu. Baik, jadi banyak ternyata yang Mbak Anissa ambil ilmunya dari jurusan tersebut dalam penulisan puisi-puisinya Mbak Anissa. Nah, kalau ngomong soal puisi-puisi yang Mbak Anissa tulis nih, mana puisi dari kumpulan puisi ini yang menurut Mbak Anissa paling berkesan ketika menulisnya atau ketika ada di momen pada saat membuat atau menyusun puisi itu, Mbak? Semuanya sangat berkesan ya, semuanya sangat berkesan, dan setiap puisi yang ada di sini itu memang momennya real buat saya. Itu benar-benar yang kisah-kisah yang nyata gitu, yang momen itu benar-benar saya tulis di situ. Mungkin kalau dibilang yang paling berkesan itu semua tentang musim dingin. Mungkin yang di situ yang paling berkesan itu pada sebuah musim dingin di Noigame itu. Yang ketika saya berkunjung ke museum kamp konsentrasi yang sekarang dijadikan museum, itu kita belajar tentang banyak sekali foto-foto tragedi misalnya, kan salah satu kaum misalnya kaum Yahudi gitu ya, bukan juga kaum Yahudi di kamp konsentrasi itu, ada juga beberapa aliran-aliran yang berbeda, misalnya komunis juga di situ. Militer yang tidak bergabung dengan waktu itu dengan Hitler juga di kamp konsentrasi juga gitu. Jadi sangat membekas ya buat saya yang kunjungan yang ke museum itu. Makanya buat saya puisi yang paling saya suka itu yang itu. Itu saya sana pas musim dingin, dan itu sangat apa ya, kelabu sekali gitu, kelabu sekali. Nah, kalau dari buku ini kan judulnya Menuju Laut Utara. Ini salah satu puisi juga yang Mbak Anissa tulis di dalam buku ini. Kenapa pada akhirnya dari sekian banyak puisi memilih Menuju Laut Utara yang dijadikan judul buku, Mbak? Jadi Menuju Laut Utara itu salah satu puisi yang sangat membahagiakan buat saya ya. Itu musim panas waktu itu. Musim panas, dan saya baru saja tiba di Jerman itu beberapa bulan, kemudian saya langsung bersama teman-teman waktu itu satu kelas itu kami berkunjung ke sebuah pulau kecil di Jerman Utara namanya Zult. Itu pulau yang sangat indah dan membuat saya benar-benar seperti berada di dunia lain gitu, kayak sangat indah sekali. Jadi mudah-mudahan keindahan yang saya tulis di sini bisa dirasakan ketika orang membaca puisi ini. Itu saya benar-benar melambangkannya seperti dunia lain gitu. Itu ada banyak imajinasi yang apa ya, yang mungkin membuat kita merasa bukan di dunia nyata gitu, itu aja. Tapi itu terserah pembacanya aja gitu, terserah mereka mau merasakan apa, itu nggak harus sama dengan apa arti yang saya tulis secara pribadi saya. Setelah kepulangan Mbak Anissa ke Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Barat, apakah setelah buku ini Menuju Laut Utara kan tadinya membahas tentang pengalaman di Jerman, akan menulis lagi kumpulan puisi terkait dengan lingkungan sekitarnya Mbak Anissa tapi di Indonesia dengan tema yang berbeda? Gimana Mbak? Iya, sebenarnya saya nggak pernah merencanakan puisi ini harus dibuat seperti apa ya. Tapi saat ini saya juga sedang menulis juga kayak catatan harian gitu tentang lingkungan di sekitar saya gitu. Cuma nggak tahu nanti itu apakah jadi sebuah puisi atau sebuah cerita panjang atau sebuah mungkin novel gitu, saya kurang tahu juga. Saya hanya menulis beberapa catatan di lingkungan sekitar. Oh ya, boleh nambah yang tadi ya, saya kayaknya belum jawab deh. Menuju Laut Utara ini kenapa judulnya itu ya, proses kreatifnya itu tadi saya hanya menulis aja tuh dan ngasih ke Mas Kiki waktu itu yang mengeditor kan, dan Mas Kiki memilih ini jadi judulnya, dan ketika saya lihat isinya sangat teratur sekali gitu, dan saya merasa cocok karena Menuju Laut Utara ini benar-benar bisa mempresentasikan semua catatan yang ada di sini gitu.
utara tempat saya bermukim, dan kebanyakan catatan ini saya tulis itu utara, dan itu cocok banget lah judulnya Menuju Laut Utara gitu. Baik, jadi memang ini juga dukungan dari komunitas Akar Pohon ya. Benar untuk sekali. memilih judul puisi ini menjadi judul buku dan akhirnya diterbitkan. Nah, Mbak Anissa, kalau ke depannya nih Mbak Anissa, apakah Mbak Anissa ada kepenginan atau keinginan untuk melakukan sebuah kayak semacam pelatihan menulis untuk mungkin penulis-penulis baru terkait dengan bagaimana meluapkan pengalamannya dalam puisi? Ada nggak keinginan seperti itu di hati Mbak Anissa nih? Keinginan, mungkin bukan keinginan ya, kayak perasaan haus ingin berbagi mungkin ya, karena sampai sekarang pun saya sedang melakukan itu gitu. Jadi ada tempat saya bekerja itu ada mahasiswa PKL gitu, PKL dari Unram. Jadi saya minta mereka baca sastra, karena tempat saya bekerja sekarang tuh fokusnya kepada apa ya, misalnya kan keluarga berencana. Keluarga berencana itu sebenarnya intinya masyarakat Indonesia yang sejahtera gitu. Di dalamnya ada pendidikan, ada keadilan gendernya, ada masalah-masalah kemiskinan juga perempuan seperti itu. Jadi anak-anak PKL tempat saya itu, saya beberapa orang yang memang tertarik dengan dengan media atau sastra itu, saya minta mereka membaca, saya kasih mereka buku untuk membaca karya sastra yang kebanyakan buku di kantor saya itu tentang gender ya, kayak kekerasan gender gitu. Kebetulan itu ada bukunya, buku ceritanya, sastranya ada. Saya suruh mereka baca, kemudian mereka buat reviewnya dan nanti akan kami posting di website kantor saya gitu. Jadi sekarang sedang melakukan itu. Baik, jadi mulai dari sekarang juga sudah berbagi Lebih terkait dengan hal itu. ya. Baik. Nah, kalau Mbak Anissa kan tadi ngambilnya jurusan di Jerman tentang sastra, budaya, dan juga berkaitan dengan bahasa nih ya Mbak Anissa. Nah, apakah ini berpengaruh juga setelah kepulangan Mbak Anissa ke sini masih menulis di bidang jurnalis kah, seperti tadi yang Mbak Anissa ceritakan, karena sebelum berangkat ternyata jadi jurnalis di Bali ya. Betul. Masih dilanjutkan apa enggak nih Mbak karir di bidang jurnalisnya? Iya masih nulis ya. Jadi karena saya merasa pekerjaan jurnalis waktu pengalaman di Bali itu sangat menyenangkan ya. Enjoy, saya ketemu dengan, kebetulan waktu saya nulis tentang profil tokoh-tokoh Bali, itu sangat banyak sekali hal-hal yang saya belajar banyak di sana. Saya sangat menikmati. Jadi sampai sekarang saya pun masih menulis tentang kebudayaan. Sekarang saya nulis tentang budaya Sasak, budaya Sumbawa juga gitu. Diterbitkan di media online gitu. Baik, media online-nya kalau boleh tahu apa Mbak Anissa? Siapa tahu mungkin ada sahabat bahasa yang mau ngebaca karya-karya Mbak Anissa nih di bidang ya, ada jurnalis. beberapa media online. Ada juga namanya komunitas juga namanya Rehal. Kemudian yang waktu itu saya juga sebagai editor di media Kick News Today. Cuman sekarang saya mungkin nggak terlalu aktif gitu, tapi masih berusaha untuk menulis gitu. Dan beberapa juga. Cukup banyak ya, dan umumnya menceritakan tentang sejarah dan budaya. Ya, betul sekali. Nah, terakhir nih Mbak Anissa, ke depannya apakah ingin menerbitkan satu karya baru? Kalau misalnya ada nih, apakah masih berkaitan dengan puisi, antologi, atau mungkin nanti mau ngebuat cerpen, novel terkait pengalaman-pengalaman Mbak Anissa? Seperti apa harapan ke depannya? Iya, jadi sekarang memang sedang dalam proses menulis dan rencananya memang mau untuk diterbitkan. Masih berhubungan dengan Jerman karena masih banyak sekali yang belum diceritakan gitu tentang pengalaman. Jadi sekarang saya sedang menulis bukan puisi sekarang. Saya nulis tentang cerita nyata pengalaman saya di sana, di Jerman. Sedang dalam proses. Dari kemarin prosesnya belum selesai. Semoga gitu. Sedang cepat dalam selesai. Proses. Semoga dilancarkan ya Mbak, sampai dengan nanti bukunya terbit. Betul juga. Nah, kalau misalnya ada sahabat bahasa yang mau ngebeli atau memiliki buku dari Mbak Anissa Menuju Laut Utara, bisa dibeli di mana nih Mbak? Bisa dibeli di komunitas Akar Pohon, itu ada toko buku clandestine. Baik. Clandestine ya. Bahasa Jermannya banyak clandestine. Clandestine. Itu banyak sekali buku-buku penulis-penulis NTB yang sangat keren. Dan buku saya juga ada di sana. Termasuk bukunya Mbak Anissa. Ya, atau misalnya kalau bingung bisa hubungi saya gitu. Untuk di mana nih Mbak kedai bukunya gitu bisa. Nah, kalau mau hubungi Mbak Anissa mungkin ada Instagram yang boleh di
disebutin atau dicantumin nanti Mbak Iya, Anissa? ada. Kalau Instagram saya sekarang sudah nggak aktif, tapi ada Facebook Anissa Hidayat. Anissa Hidayat Ya. tuh sahabat bahasa. Jadi buat sahabat bahasa yang mau beli, buruan baca bukunya Mbak Anissa dengan judul Menuju Laut Utara. Karena di sini ini pasti sahabat bahasa akan mengetahui lebih banyak pandangan Mbak Anissa terhadap negara yang mungkin juga jadi impian sahabat bahasa untuk nanti melanjutkan studi, yaitu Jerman. Kalau mau tahu gimana keseruan Mbak Anissa selama berada di sana dan gimana kesan pesannya selama ada di Jerman, buruan beli buku Menuju Laut Utara di kedai buku clandestine komunitas Akar Pohon. Baik Mbak Anissa, terima kasih sudah mau berbagi dengan Kantor Bahasa Provinsi NTB. Terima kasih banyak Mbak sudah diundang ke sini. Iya, semoga nanti jangan kapok-kapok untuk datang dan berbagi pengalaman lagi ya Mbak Anissa ya. Insya Allah akan sangat bahagia kalau ada undangan lagi. Alhamdulillah. Baik sahabat bahasa, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam Siniar Sasambo edisi Bincang Bersama Tokoh. Jangan lupa untuk beli bukunya Mbak Anissa Menuju Laut Utara, dan jangan lupa juga untuk selalu menyaksikan tayangan Siniar Sasambo di YouTube Kantor Bahasa Provinsi NTB, dan juga bisa didengarkan melalui Spotify Siniar Sasambo Kantor Bahasa Provinsi NTB. Sampai di sini dulu perjumpaan kita sahabat bahasa. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nah sahabat bahasa, itu tadi tayangan Siniar Sasambo edisi kali ini. Gimana? Seru kan? Nah maka dari itu sahabat bahasa, jangan lupa untuk berlangganan kanal YouTube Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Sukai video yang kamu pilih, berikan komentar dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Tadi video-video yang kamu saksikan juga kamu dengarkan dan saksikan melalui SoundCloud dan Spotify Siniar Sasambo. Jangan sampai terlewat ya. Dah.